siang semuanya, gimana kabarnya? Ini memasuki akhir pekan ya, mudah-mudahan semuanya tetap semangat menuju ke tahun 2025. Saya Karol, siap menemani Anda di acara Rumpi. Ada Daniel di pojok sana yang menemani kita juga hari ini dan beberapa bintang tamu yang sudah hadir berbagi ceritanya. Kita mojok dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Menjadi sorotan banyak penuhi komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dunia maya. Komentarnya sih dari dunia maya ya, tapi kejadiannya dari dunia nyata tentu saja, yaitu dari sidang kasus, apa sih namanya itu? Kerugian negara yang disebabkan oleh apalah itu yang terdakwanya adalah Harvey Muiz. Jadi kemarin itu agendanya adalah Sandra Dewi ya, bukan Dewi Sandra kan ya. Ini hakimnya kemarin juga sempat katanya sempat salah sebut jadi Dewi Sandra. Sandra Dewi itu datang menjadi saksi dan di situ kemudian banyak ada beberapa hal yang kemudian viral juga. Salah satunya adalah ketika Sandra Dewi itu menegaskan bahwa Pak Hakim gitu, uang yang di bank itu yang 33 miliar itu duit saya, dari saya syuting dari tahun 2004 katanya gitu kan. Terus pas yang 88 itu dia bilang iya benar, tapi segitu banyak, iya banyak tapi kan nggak semua dipakai karena itu endorsan gitu kan. Dan ada yang memang mau dijual lagi gitu. Nah soal pesawat jet, private jet yang waktu itu sempat viral juga, dia bilang itu hanya gosip semata gitu ya. Nah ini juga menarik, yang menjadi sorotan adalah Sandra Dewi ini ketika mengutarakan kesaksiannya itu tegas banget gitu loh ya, itu gitu kalimatnya ya, statementnya. Seperti apa? Coba kita lihat yang berikut ini. Tuh ya. Tuh ya, itu yang momen terakhir sedih itu adalah ketika Sandra Dewi cerita ya dia harus bilang ke anak-anaknya kalau bapaknya itu ikut wajib militer gitu ya. Nah ada lagi juga video yang menjadi sorotan publik adalah ketika sidang berakhir, kemudian Sandra Dewi itu minta izin Pak Hakim untuk bisa memeluk suaminya. Seperti apa momennya kita lihat yang berikut. Oh gitu ya, dan di situ juga keterangannya Sandra Dewi itu karena rekening-rekening yang dibekukan gitu, dia bercerita sampai harus berhutang kepada keluarganya gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah seperti apa sih komentar netizen ya, ini komentarnya kita ambil dari Instagram. Ya dari berbagai platform sih ada gitu, banyak yang mencuplik-cuplik ya. Guys jangan sampai merasa iba karena sepenggal video ini doang ya. Ingat 271 triliun itu nggak sedikit loh. Iya 271 triliun. Tapi terdakwanya ada berapa sebetulnya? Yang lain mana istri-istrinya itu? Kok istri-istrinya sih? Salah. Pelakunya ya kan nggak disorot waktu sidang. Yang berikut. Ingat dia dulu lama jadi artis, makanya aktingnya pintar, jangan sampai kita ibah. Astaga. Iya, kalau emang bersalah emang hukum aja. Tapi kalau Sandra Dewinya, kalau aku sih kasihan ya, karena Sandra Dewi itu baik loh kalau aku kenalnya sih. Itu yang berikut, coba kita lihat. Salut dengan istri yang bertahan di saat suami terpuruk, itulah ujian seorang istri. Good job Sandra Dewi. Yang berikutnya, mau sedih tapi ingat Sandra Dewi punya tabungan 33 miliar, ternyata kita yang sedih. Iya juga. Yang berikut, Sandra Dewi tegas banget ngomongnya dan masuk akal banget. Siapa nggak kenal dia dari dulu. Nah ini ada yang pro dan ada yang kontra juga ya. Yang berikutnya ada lagi, Salfok sama hakimnya senyum-senyum nontonin Sandra Dewi sama Harvey Muiz pelukan. Ya, tapi kalau aku Salfok sama rambutnya ya, rambutnya hitam banget, bagus. Ya, bagus ya, yang terawat ya. Gitu. Ya udahlah, ini kalau aku sih menurut aku ya, kalau memang yang bersalah ya harus menjalani hukumannya. Tapi aku berharap 371 triliun itu balik. Iya nggak sih? Kalau nggak balik ya balik ke masyarakat maksudnya ya gitu kan. Kalau nggak balik ya kita cuma jadi penonton doang, bukan sih? Ya udah kita nonton yang berikut ini aja ya. Sultan Djorghi dan Annisa Trihapsari. Kemarin Sultan Djorghi itu kita lihat dibawa ke rumah sakit gitu. Nah tumben-tumbenan karena kita baru kali ini kayaknya lihat Sultan Djorghi sakit. Kenapa sampai harus dibawa ke rumah sakit? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Sultan Djorghi, artis sekaligus model kelahiran 1976 ini menikah dengan Annisa Trihapsari pada Mei 2007 dan dikaruniai seorang putri bernama Aquin Aziz Djorghi yang kini mengikuti jejak karir orang tuanya di dunia hiburan. Pasangan yang bertemu dalam sinetron Love in Bombay tahun 2002 ini pernah berada dalam manajemen yang sama hingga Sultan mengaku sulit mendekati Annisa karena saingannya banyak, sempat tidak direstui orang tua Annisa hingga kerap putus, salah satunya karena Sultan pernah ketahuan selingkuh.
3 Oktober kemarin, Sultan dilarikan ke rumah sakit akibat radang usus hingga harus rawat inap selama 1 malam serta dijenguk oleh Sandi Anda Rusman dan Pasha Ungu. Pada awal pernikahan, Sultan mengaku sempat alami kesulitan ekonomi dan harus berhutang hingga dikejar debt collector. Bagaimana kondisi terkini Sultan Jurgi? Dan benarkah Sultan selalu menolak jika diajak ke dokter? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Anissa dan Sultan. Gimana Pak, udah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan udah bener? Enggak juga. Coba kita lihat seperti apa sih cuplikan video yang dibagikan oleh Anissa saat Sultan lagi sakit yang berikut ini. Komentarnya, aku kalau ngomong nggak jelas ya gitulah kurang lebih. Agak gumoh ya. Iya. Mungkin belum sehat karena itu ya, mungkin belum sehat. Iya. Jadi biasanya katanya nggak pernah, kalau sakit aja nggak pernah, mau periksa apa kontrol nggak pernah. Enggak. Tapi berarti kali itu sakit banget ya. Ayah tuh orangnya nggak pernah suka masuk ke rumah sakit, sesakit pernah suka. apapun. Jadi kalau udah masuk rumah sakit berarti udah parah banget. Udah nyerah. Udah nyerah. Oh. Karena dari itu kan udah 3 hari. Hari kedua aku udah ajakin ke rumah sakit yuk gitu. Karena ini nggak biasa sakitnya, nggak aman, aman terus. Itu pun masih kerja. Astaga, masih kerja. Masih nyetir Ada sendiri. usus ya? Apa sih? Dia Ya, sakit Ya, ya? usus dan liver. Oh ya ampun. Kombinasi kecapean dan makanan ya. bagus. Pinter banget kan, aku udah cocok ya jadi dokter. Dokter-dokteran. Apa yang dirasain waktu itu sih? Bisa cerita nggak? Holik ya? Apa sih? Kolik. Kolik. Ya, holik, terus kram, semutan semua badan. Semutan semua badan, terus Terus diare ada juga? Demam. Demam. Nggak ada diare. Jadi nggak sakit ada. banget aja? Sakit banget pokoknya Demam. 10 kali lipat daripada sakit gigi. Itu dari Daripada jam sakit 5 gigi. pagi sampai jam 5 sore. Itu gua tapi tahu. masih sempat syuting tuh gimana caranya? Ya, tanggung jawab. Jadi di lokasi syuting tuh melungker aja gitu. Ya, untung antagonis kan, jadi marah-marah tuh cepet. Alurkan. Gitu ya kan. Nah sampai akhirnya nyerah, mau dibawa ke rumah sakit itu Udah nggak gimana? bisa. Udah nggak bisa? Udah nggak Karena bisa. udah serba salah ya, makan nggak bisa, tidur nggak bisa, jongkok nggak bisa, segala Semua macam nggak bisa. Udah kayaknya, ya udah lah gua. Dan sampai rumah sakit pun akhirnya semua dimarah-marahin. Karena mungkin udah saking sakitnya ya, Udah, saking sakitnya. banyak banget cengkune harus ngapain. Ada apa-apa gitu, gitu ya. Kesel. Sakitnya apa? Ininya apa? Suruh jelasin lagi. Prosedurnya Gitu. lah, Oh prosedur rumah my sakit. god. Antagonisnya ke bawah ke rumah sakit ya. Enggak dong, kita udah jauh-jauh ke rumah sakit. Udah tanganin dulu, nggak usah terlalu banyak tanya ini. Kata dokternya, gimana mau ditangani orang nggak tahu sakitnya di mana kan gitu. Kalau gua kasih tahu lo kan bukan dokter dong. Oh ya. Cuma malah jadi sini ya. Kenapa sih? Bercanda. Kenapa sih selalu nggak mau banget ke rumah sakit? Ada trauma kah atau emang Ya malas? trauma lah, saya berbulan-bulan nemenin orang tua saya kan. Ya papa, ya mama berbulan-bulan, keluar lagi berbulan-bulan. Papa juga. Jadi udah ya ada kenangan banyak Ya kenangan ya Pak, banyak banget. Jadi biasanya kalau sakit obatnya gimana? Ngobatinnya gimana? Kalau aku tuh masih kebiasaan Pakai old bawang fashion, gitu. ya pakai bawang, pakai air zam-zam, diminumin, dimandiin, terus yang gitu-gitu kalau saya orangnya. Kalau udah parah kayak kemarin udah nggak mungkin tuh air zam-zam. Dia udah marah-marah Udah soalnya. Udah beda. Oke, nah ini juga nih kalau kita lihat juga ya anaknya, aduh so sweet banget. Dia posting juga nih soal ayahnya yang Betul. sakit gitu ya. Ayah itu orangnya jarang banget sakit dan kalau sakit itu nggak pernah mau ke rumah sakit karena ayah selalu bilang nggak apa-apa, ayah kuat. Besok ayah harus kerja lagi tapi kali ini ayah masuk rumah sakit dan pas aku nyampe ternyata ayah radang usus which is itu penyakit yang pernah aku rasain juga. Oh, I know how bad it hurts. Jadi ayah please, so, please-nya eat well and sleep well, okay? So cepat sembuh ayah. Nah itu sampai please itu berarti kenapa sih eat well? Kenapa jarang makan atau makannya nggak pilih-pilih atau apa? Gue jarang makan tetap gede juga kan badannya. Niatnya mau diet sih, niatnya mau mau sehat, diet. mau diet, tapi akhirnya jadi kebablasan. Oh Ya. begitu. Karena kan Sultan tuh orangnya apa-apa sendiri, misalnya nyetir sendiri, nggak mau dibantu. Terus kalau ada pikiran juga kadang-kadang Nggak mau nggak mau sharing, sok kuat gitu sebenarnya. Oke, gitu ya katanya. Nah ini kan kita lihat ya
Anissa nyetir sendiri, kamu nyetir sendiri Iya. gitu. Emang di rumah tuh nggak ada yang Kan supir lagi nganterin Aquin kan lagi stripping. iya. Terus Kak Raffi juga kan kerja. Jadi kebetulan saya dulu sempat jadi Pembalap ya? pembalap dan supir. untuk Sigap bisa gitu. nyetir ya. Terus Istri banyak juga siaga. teman-teman artis yang komentar, bahkan yang menjenguk juga Pasha langsung datang jenguk gitu ya. Iya, lagi rapat dia. Termasuk Haji Pangestu juga, coba kita lihat nih, get well soon bro, katanya gitu. Yang berikutnya, ada lagi Ais Dahlia, cepet sehat lagi ya. Tema kamu gimana rasanya di rumah sakit trauma, tapi ketika kamu sakit tuh lihat banyak teman-teman juga yang datang jenguk. Alhamdulillah, alhamdulillah mungkin karena saya ikhlas, karena nggak tahu ya, mereka yang lihat saya kan, saya seperti apa. Ya alhamdulillah terima kasih semuanya sudah yang ngucapin, yang datang, terima kasih. Sampai itu tadi juga kita lihat fotonya Aquina tidur di kasur gitu. Iya. Itu yang bikin cepat sembuh juga. Harus apapun itu. Orang 2 hari di rumah sakit tuh mau pulang, Mau pulang. mau dicabut. Hari pertama sudah cabut-cabutin udah pulang-pulang. Udah mendingan gitu ya. Enggak, Karena padahal. rasa sakit itu udah hilang kan. Udah agak mending. Kena painkiller kan. Tapi nggak ngerasa panik ya. Itu kan sakit banget tuh sampai kesemutan tuh nggak ngerasa panik bahwa aduh ini apa gitu. Nggak ada rasa Ya, takut gitu. ya ikhlas aja nggak tahu. Pokoknya gue harus masuk. Hah? Masuk rumah sakit maksudnya. Kalau nggak nih nggak tahu gitu kan. Jadi nggak mau mikir buruk juga ya. Mau bismillah. Bismillah. Begitu 2 hari agak mendingan. Pulang gitu ya. Pulang. Oke. Ini jujur nih, sekarang masih sakit apa udah beneran sembuh nih? Lumayan. Kadang-kadang masih nyut-nyutan. Oke, ngomong-ngomong. Disyukuri, dinikmati ya. Dinikmati. Baik, ini ada juga yang kita mau bahas nih kemesraan ya, postingan-postingannya Aquina gitu. Ini juga mungkin ya karena ayah aku jadi tahu katanya. Karena ayah aku jadi tahu kalau ada lelaki yang selalu ada buat aku, kalau ayah versi kalian gimana. Ini mungkin juga berkaitan sama lagunya dia ya. Ya. Lelaki itu gitu ya. Terus ada lagi nih postingannya. Lucu juga sih ini postingannya. Ya, karena ayah aku jadi tahu bahwa lelaki yang tulus dan sayang sama kita itu beneran ada, yaitu ayah. Cela. Ini kan kalau kita juga stalking di Instagramnya aku ini tuh ada cowok ya. Nggak itu ada gini. pacar-pacaran. Astagfirullah. Sabar Pak, sabar. Aku baru mau tanya, apakah kan aku lihat tanggalnya tuh postingannya, oh September, apakah itu yang menyebabkan bapak jadi sakit? Oh iya, bisa. Stres langsung ke sini, Pak. Oh enggak. Saya bebasin aja anak saya mau bergaul sama siapa, mau deket sama siapa bebas. Bebas ya. Tapi tidak ada status untuk Oh saya. tidak ada status, cuma diposting boleh ya? Ya terserah itu haknya dia. Oh iya. Nah komen. Itu kan September dipasang nih ya. Langsung Baru berasa ya, sakit Pak? nggak? Tapi Bapak lihat nggak? Dia kasih tahu pernah dibawa ke rumah dikenali. Oh pernah dikenali. Syuting bareng juga. Oh syuting bareng juga. Nggak apa-apa. Nah kan nggak ada tuh yang lain yang diposting di Instagramnya Nggak selain ada, bapaknya. Kecuali bapaknya. Kecuali bapaknya. Kali itu ada laki-laki lain Pak. Bukan lelaki itu. Laki-laki lain. lain. Nggak apa-apa. Namanya orang suka-sukaan sah-sah aja. Oh sah-sah aja ya. Tapi nggak ada status ya. Nggak boleh karena bisa merusak karir dia, sekolahnya dia. Nah, itu kan pengalaman sama gue. Oh iya lupa. Oke. Rusak loh. Oh, iya. Makanya. Banyak khawatir. Oke, tapi flashback lagi ya. Kamu pernah cerita pada saat Aquina mau lahir. Katanya itu kalian keadaannya iya. lagi ekonomi lagi susah Setelah banget. melahirkan Setelah Queen. melahirkan bahkan. Setelah melahirkan Queen. Itu sampai kamu dikejar-kejar debt collector. Itu posisi utang. posisi utang. Usia tanggung. Oh, usia Jadi maksudnya saya jadi itu ada apa ya? Transisi antara peran utama nggak peran utama lagi. Jadi bapak-bapak kemudahan. Jadi anak muda ketua. Nah, nganggur lah gue kan. Habislah hartanya kan. Jual sini. Ya udah pas lahir. Banyak lah tuh debt collector ada di rumah gue. Lagi merintis lagi. Bahkan sampai ngutang beli susu apa segala macam. Enggak. Oh, enggak. Kalau ngutang. susu enggak. Saya rela bekerja jadi apapun yang penting nggak ngutang. Nggak ngutang kan pentingnya. Tapi debt collector dia datang itu buat apa? Tagihan apa? Banyak tagihan rumah, tagihan Oh, iya, mobil, cicilan-cicilan. macet semua dong bu. Sebagai bapak ya pada saat itu, aduh macet. rasanya. Akhirnya gue telepon salah satu teman gue yang jadi sutradara, gue bilang, saya jadi pemain harian deh. Yang penting gue nggak mau ngutang, gue nggak mau pinjam duit dong. Harus Beli kerja lah susu, pokoknya. gue kerja gitu. Pemain harian tuh apa maksudnya? Jadi ekstras lagi.
Dibayarnya di harian. Harian langsung Pokoknya harian. ada Kalau episode kan gue bayar lama nih, sedangkan anak harus susu sekarang kan, udah harian aja. Oh ya ampun. Gue seumur hidup baru merasakan jadi skenario tuh polisi 2. Polisi. Karakternya jadi polisi cuma celungak-celunguk gitu. Astaga, sok Datang ke orang lokasi itu Jorgi. kayak pas semua pada nanya, maksudnya jadi apa? Yang tadi yang beberapa bulan lalu jadi peran utama terus dong. Pada skenario kok nggak ada. Iya. Itu rasanya gimana coba? Rasanya Ya udah syukur. males deh, aku nggak pengen ngerasain ya. Jangan. Iya. Gue lewatin itu. Tapi kalian cerita ini menjadi cerita yang manis sekarang ya, untuk diceritakan ke anak tuh. Iya, survive-nya. Orang tua Ya gitu. kalau bisa ayah. jangan minjem, kalau boleh ya kerja lah, apapun hasilnya kita nikmatin, syukurin. Ini ada, ya kita lihat lagi nih seperti apa sih ini seorang ayah ya kan, biasanya kalau orang tuh lihat ibu. Nah ini cintanya seorang ayah, pengorbanan seorang ayah dan kemesraannya ayah sama anak perempuannya. Kita lihat cuplikannya berikut. Apapun yang dilakukan ya demi anak ya. Iyalah, Jadi pemeran harian, main TikTok ya. Apapun. Oke baik, sekarang kembali ke pasangan ini, kita masuk ke ruang gelar perkara. Aduh, ngapa? Jangan perkara. Gue harus ngapain? Di sini kita persilakan kalian untuk menyampaikan apa yang masih diinginkan untuk pasangannya. Stop, kurang-kurangin ini ya. Cukup jangan. Oke. Tahu ya, ngerti ya? Gue nggak ngerti. Kita mulai dari sekarang. Silakan Ibu. Stop untuk tidak merokok. Stop merokok. Stop merokok maksudnya. Nanti lihat, seneng dia. Gue ngapain? Ya, ganti buat istrinya apa? Stop. Stop, jangan nanya itu lagi. Balas. Stop apa lagi? Stop jangan terlalu capek-capek. Oh. Aku harus capek. Ini kan gue yang jawab. Kalau Tidak stop. usah jawab stop. Jangan capek-capek. Stop apa? Ayo stop apa? Istrinya suruh. Stop berpikiran. Tetot. Berpikiran apa? Berpikiran. Ini apa tadi? Tadi udah bilang apa sebelum? Stop capek-capek. Ya, stop berpikiran. Mikir yang tidak baik. Aku capek pun tetap untuk keluarga. Masya Allah. Nah, apa lagi? Masih. Sih. Tuh, pada nungguin, ayo bro. Stop. Stop untuk apa ya? Apa? 3, 2, 1. Jangan makan yang sembarangan. Oh. Jangan makan sembarangan. Udah nggak ada, Bapak nggak ada buat Ibu. Udah habis. Terbaik pokoknya istri saya. Masya Allah. Insya Emang Allah. Bapak ngerasa kerjanya capek nggak sih sebetulnya? Atau udah ikhlas aja juga? Di Jakarta ini capek di jalan, Bu. Itu juga ya, capeknya di jalan ya. Iya. Mungkin kita perlu tanya juga, gimana caranya supaya nggak capek di jalan. Oke, Oke, lanjut. Oke baik. Terbelok soalnya. Nah, kita ke bintang tamu kita selanjutnya ya. Kalau ini kan perjuangannya tadi kita lihat ya, bagaimana seorang bapak itu terus berjuang supaya ya anak istrinya sejahtera. Ya. Berikut, nah ini pasangan baru yang baru dikaruniai anak dan melahirkannya di Bangkok. Ini juga demi anak ya kan. Kita lihat dulu profilnya Patricia Gao berikut ini. Patricia Gunawan atau Pat Go, model dan presenter kelahiran 1990 ini pernah menjadi cover majalah Femina, runner-up ajang Asia's Next Top Model pada 2016 hingga presenter insert. Perempuan yang kerap disebut mirip dengan Ayu Dewi ini pada 2022 lalu sempat tertipu investasi hingga kehilangan uang senilai 2 miliar yang rencananya ingin dibelikan rumah. Pat Go yang menikah dengan pria asal Jerman bernama Daniel Bertolli di Bali pada Februari 2023 ini awalnya foto pernikahannya dituding hanya sekedar konten oleh netizen hingga dikabarkan sempat tidak mendapat restu orang tua Pat Go karena tidak ingin memiliki menantu bule. 28 September kemarin, Pat Go memposting foto melahirkan anak perempuan bernama Zoe Harper Bertolli di Bangkok ditemani oleh sang suami. Setelah sebelumnya Pat Go sempat keguguran yang membuat kondisinya rentan hingga memutuskan melahirkan secara sesar. Mengapa Pat Go memilih melahirkan di Bangkok? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita panggilkan Pat Go. Hai. Aduh, ini udah punya anak sudah melahirkan ini kok Sudah cepet dong. sekali kempesnya. Sudah.
Ini kamu tarik ya? Kamu ditarik, pakai korset. gitu. Enggak, silakan duduk. Aduh, Selamat ya Ibu. Sudah jadi ibu. Iya, gak nyangka gak sih? Nyangka ya. Aduh, alhamdulillah nih. Patricia Goh pilih Bangkok untuk sambut kelahiran anak pertama. Ini alasannya katanya gitu. Kenapa Bangkok sih, Bu? Kan ada bisa Malaysia, bisa Indonesia. Kenapa Bangkok? Oke, jadi kalau Bangkok itu karena suami aku itu percaya banget sama medical di Bangkok dibandingkan dia punya Malaysia. Punya pengalaman. Oh. Dan teman-teman ekspatnya itu yang di Singapura, karena dia dulu base-nya di Singapura, mostly mereka itu berobatnya di Bangkok gitu. Kalau Indonesia kan taunya tuh Singapura, kalau enggak Malaysia ya kan. Nah, Begitu. begitu. Jadi kamu kontrol pun ke Bangkok? That's right. Tapi kontrol juga di Indonesia. Oh, jadi ada di Indonesia, ada Iya. di Bangkok ada. Jadi kan selama Iya. 9 bulan itu berapa kali kamu bolak-balik Bangkok? Waduh, nggak kehitung ya. Berapa kali ya? Kayak ada 7 kali, 8 kali ada lah. 7 kali, 8 kali. USG-nya berarti bahasanya tung tang. Iya, English sabadiha. Your kid na very good condition. Oh, gitu. Gitu. Ih, kamu makin mirip jadi orang Thai. Sabadiha. Sabadiha. Enggak, dan juga kan aku memang sebenarnya pengen banget lahiran di Indonesia. Aduh, cita-cita banget pengen lahiran di Indonesia. Terus namun suami aku tuh sendiri dia kurang percaya sama diagnosanya para dokter di Indonesia. Aku sudah pergi kurang lebih ada ya minimal 10-15 dokter di Indonesia, obgyn, tapi belum ada yang bisa meyakinkan. Oh, dia nggak serak ya? Meyakinkan suami aku, dan bahkan ada beberapa diagnosa yang membuat kita ketakutan. Oh, gitu? Gitu, jadi kita langsung terbang ke Bangkok gitu. Ini berkaitan juga karena kamu sebelum-sebelumnya juga sempat beberapa kali keguguran itu. Iya. Diagnosa apa yang membuat, yang salah satunya ya kalau boleh tahu, yang membuat ketakutan jadi parno itu apa? Dia bilang ginjalnya sudah tidak berfungsi. Astaga, serem banget. Iya, kan takut dong. Iya. Itu sudah week 34. Sudah minggu ke-34, itu kan seharusnya tuh udah nggak boleh terbang. Harusnya week 32, tapi karena kondisinya ini memang crucial, dan memang dokter Indonesia bilang bahwa ini jarang sekali ada di Indonesia, jadi kita langsung terbang ke Bangkok gitu, sambil menunggu appointment kita yang di Singapura. Jadi kita mau pergi nih, dokter mana yang bisa kita cek duluan, di Singapura atau di Bangkok? Oh, Bangkok yang bisa duluan, Jadi yang kamu spesialisnya. Langsung kita terbang ke Bangkok. Jadi gitu. kondisi spesial apa sih yang kamu hadapi, yang kamu alami sebetulnya? Yang kamu rasain pada saat hamil itu? Aku tuh nggak ngerasain apa-apa, cuman kan maksudnya pada saat di USG itu ternyata anak aku tuh ada sesuatu yang spesial ya gitu kan. Jadi memang harus kita cek gitu. Oh, ternyata si dokter Indonesia ini pada bilang sudah tidak berfungsi. Tekotek dong, sebagai emak ya kan. Iya, tekotek. Langsung lah kita berangkat. Ternyata di sana gimana? Tidak, semua aman. Semua aman? Bagaimana tuh, Say? Dia bilang kagak berfungsi. Kok serem ya? Bisa metong kok, cena kan tekotek udah jadi orang tua kan. Iya. Jadi kamu tuh nggak ngerasa apa-apa tapi tiba-tiba jeng-jeng gitu? Iya. Oh, tapi begitu lahir diperiksa kondisi? Ada. Jadi memang awal itu memang harus masuk ke NICU gitu. Dan memang by medical aku itu harus sesar. Awalnya pengen normal kan. Abis itu tiba-tiba dia bilang oh nggak bisa, ini harus C-section. Dan lebih early, aku tuh di week 37 itu melahirkan. Gitu. Tadi padahal aku itu nggak boleh kalau bisa tuh ditunggu sampai 38 ya kan, karena anak aku jantungnya sudah melemah. Jadi langsung emergency. Iya, langsung harus keluar. Betul, cuma dikasih 20 menit Kak. Untuk persiapan? Eke belum mandi, belum pasang alis ya kan. Aduh, rambut juga masih lepek, oh my god. Astaga, nih kita lihat dulu videonya, tapi nanti ya. Iya. Selain berikut ini tetap di Rumah No Secret.